Ya pemirsa, kembali dengan Dialog Jurnal Siang masih membahas mengenai rencana uji coba IRP. Pak Muhammad, ini kan dari 2003 tadi 2009 keluar undang-undangnya, kemudian 2014. Nah, rencananya sebenarnya uji cobanya itu kapan, Pak nih? Ini banyak orang yang bertanya-tanya kapan nih rencananya? Ya, kami rencana live trial ya itu pertengahan Juli ini ya. Oke. Yang pertama ini di Jalan Sudirman di dekat bundaran Patung Pemuda itu. Kemudian yang kedua kami juga akan uji coba di Jalan Rasuna Said. Ya, itu perkiraannya sih antara Agustus September gitu. Nah, adapun tujuan uji coba ini adalah kami sebenarnya ingin menguji gitu, apakah sistem-sistem yang ditawarkan oleh beberapa vendor ini benar-benar bisa bekerja ya, bisa operasional di Jakarta. Kedua juga ini merupakan sarana sosialisasi ke masyarakat, karena masyarakat taunya ERP, seperti apa sih barangnya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan live trial ini masyarakat bisa lebih mudah gitu memahami seperti apa mekanisme dan sistem kerja ERP yang nanti akan diterapkan di Jakarta. Oke, tadi Bapak katakan di Sudirman dan di Jalan Rasuna, tapi Rasuna itu Agustus ya Pak ya? Antara Agustus September. Yang pertengahan bulan ini itu hanya yang di Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Ya. Nah, ini berapa lama kira-kira trialnya nih Pak? Iya. Apakah seminggu atau cuma beberapa hari? Oh, lama. Mungkin bisa antara 3 sampai 6 bulan ya. Untuk satu alur lokasi itu? Iya. Oh, oke, baik. Jadi persiapannya bagaimana Pak? Karena kan beberapa gate dibutuhkan, terus pengguna mobil juga harus memiliki OBU unit itu. Iya. Jadi untuk uji coba ini hanya satu gate yang dibangun di Jalan Sudirman gitu. Demikian juga di Rasuna Said itu hanya satu gate gitu. Nah, untuk yang di Jalan Sudirman saat ini pembuatan fondasinya sudah siap ya, sudah jadi. Kemudian gerbangnya juga saat ini sedang disetting di workshop gitu. Mudah-mudahan minggu ini sudah mulai mulai dipasang juga, demikian dengan peralatan yang ada di gerbang gitu. Nah, untuk OBU-nya sendiri nanti akan dibagikan secara gratis ya, mungkin sekitar 50 OBU gitu akan dibagikan ke kendaraan-kendaraan yang menjadi volunteer gitu. Ya, nanti kami akan pilih mungkin kendaraan-kendaraan yang memang setiap hari wirawiri sekitar kawasan gerbang tadi. Oke, yang gratis ini hanya untuk masa trial ini Pak? Selama uji coba. Oke, baik. Dan terbatas. Gitu? Terbatas. Ya. Baik. Ini untuk gate-nya Bapak, kan kita katakanlah ya daerah Sudirman kan ada jalur lambat, ada jalur cepat. Itu gate-nya bisa kurang lebih dibayangkan seperti apakah tidak menyebabkan bottleneck itu Pak, jika gate-nya hanya satu dan kemudian semua orang harus melalui di bawah gate itu begitu? Oh gini, ini gerbang ini jangan dibayangkan seperti gerbang tol. Baik. Ya kan, yang dimana kemudian kendaraan harus berhenti untuk bertransaksi, enggak. Ya. Ini seperti gerbang biasa di gitu, tidak ada portalnya ya, tidak ada seperti gapura lah ya. Seperti gapura. Gapura besar begitu ya. Jadi lalu lintasnya akan melintas saja seperti biasa gitu kan. Ya kalau dia biasa melintas di jalur cepat ya dia tetap akan melintas di jalur cepat. Kalau yang biasa melintas di jalur lambat ya dia akan melintas di jalur lambat. Gitu. Oh berarti gapuranya? Jadi, gapuranya hanya satu di jalur lambat sebenarnya. Di jalur lambat? Di jalur lambat, ya gitu. Nah, sehingga nanti untuk kendaraan-kendaraan yang kita pilih tadi sekitar 50 itu nantinya dia akan harus melalui menggunakan jalur ya? lambat. Sehingga kita mungkin akan memilih kendaraan-kendaraan yang kantornya sekitar ya sebutlah di Ratu Plaza atau di Kementerian Pendidikan gitu kan, yang kita pastikan dia akan menggunakan jalur lambat untuk menuju ke kantornya. Kalau Pak Darmaning Tias melihat bagaimana nih rencana dan persiapan uji coba IRP yang telah disampaikan Pak Muhammad? Ya, saya selalu mengatakan lebih baik dicoba dulu aja. Nanti kekurangan plus minusnya nanti dipelajari sambil uji coba. Kalau enggak, nanti ini hanya menjadi wacana. Sementara kalau cuma jadi wacana, itu nanti menimbulkan sinisme di dalam masyarakat. Sehingga saya belajar dari pembangunan Transjakarta Busway ya. Kalau kita ingat pembangunan Transjakarta Busway dulu kan banyak juga orang yang menyarankan jangan dulu dioperasikan tanggal 14 Januari gitu. Jangan, karena apa? Belum siap. Tapi Bang Yos jalan. Nah, dari perbaikan-perbaikan baik itu koridor, busway-nya, separatornya, haltenya itu dilakukan dengan
sambil jalan. Hal yang sama juga saya harapkan ini terjadi. Udah deh, implementasikan, cobakan dulu aja. Nanti seluruh kelemahan-kelemahan maupun kekuatan-kekuatannya itu akan terdeteksi dari proses uji coba itu. Tapi kalau tidak, nggak ada keberanian untuk mengambil keputusan, mencoba dengan alasan belum sempurna, dengan alasan masih banyak jalan-jalan kecil yang orang bisa keluar masuk, itu kita tidak punya gambaran yang jelas mengenai kebutuhan apa yang harus diwujudkan untuk menciptakan satu sistem yang ERP yang sempurna. Gitu. Dari penyempurnaan itu justru berangkat dari nol. Gitu. Cobakan dulu aja, nanti setelah dicoba kita lihat perkembangannya. Baik. Gitu. Itu mengenai kelemahan dan kendala itu menarik, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Dharma. Pak Muhammad, ini persiapannya sudah sejauh apa nih? Kan dikatakan pertengahan bulan ini itu sudah akan diuji cobakan untuk yang Jalan Sudirman untuk selama 3 hingga 6 bulan begitu. Nah, persiapannya sudah sejauh apa dan lembaga apa saja? Ini pasti ada koordinasi kan? Tidak mungkin hanya dari Dishub. Nah, ini lembaga apa saja ini yang terlibat? Jadi sambil uji coba berjalan, kami juga saat ini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk istilahnya dokumen tender untuk memilih vendor mana yang akan nantinya mengimplementasikan ERP. Gitu. Nah, juga kami sedang menyiapkan ini organisasi apa sih yang akan mengelola ini gitu ya. Kami bayangkan begini, karena ERP ini kan retribusi sehingga mau nggak mau ya harus lembaga pemerintah. Karena maaf Pak, saya melihat krusial ini mengenai database dan juga pembayarannya. Ini harus dikelola dengan baik, dengan koordinasi yang baik. Bagaimana ini? Iya, makanya saya bayangkan saat ini akan membentuk semacam UPT, unit pelaksana teknis gitu di bawah dinas. Jadi inilah lembaga pemerintah yang nantinya akan mengelola ERP. Nah, lembaga ini tentunya nanti dia akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun Dispenda, karena dua lembaga inilah yang memiliki database kepemilikan kendaraan yang ada di Jakarta maupun di kawasan Bodetabek gitu ya. Nah, sehingga nanti lembaga inilah yang kemudian begitu dia mendapat data, ini kendaraan yang melanggar atau ini kendaraan yang sudah bayar gitu, dia tentu akan berkoordinasi gitu dengan kepolisian terkait dengan database gitu. Sebenarnya saya juga nggak terlalu khawatir ya bahwa artinya masyarakat khawatirnya begini bahwa ini kendaraan kan database-nya belum jelas ini, misalnya pemiliknya si A tapi sudah dijual belum balik nama gitu. Saya pikir kita nggak harus menunggu database-nya lengkap dulu gitu ya. Dengan database yang ada sekarang pun ini sudah bisa jalan gitu. Justru ketika ERP ini diterapkan itu justru akan memacu nanti perbaikan data ini gitu. Karena kan saya misalnya sudah jual mobil ke si A gitu kan. Ketika si A melanggar, maka pelanggar tilangnya misalnya kok ditilang, dia akan dikirimkan ke saya gitu. Baik, Bapak, saya harus potong. Kita tahan dulu sebentar. Ini pembahasannya dilanjutkan nanti di segmen berikutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog Jurnalis yang akan kembali setelah jeda berikut ini.